Ayo kita datangi rumahnya. Masya Allah, ketika mereka datangi rumahnya, duf, 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 duf. Assalamualaikum, duf, duf, duf. Tidak ada yang menjawab. Ketika dibuka, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Kenapa ada monyet-monyet di sini? Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Ini jangan-jangan dia melanggar perintah Allah. Iya kayaknya deh. Aku pernah menasehati dan memergoki mereka menaruh jaring-jaring pada semalam satu. Aku sudah peringatkan itu menipu Allah. Itu sama saja melanggar perintah Allah, tapi mereka tidak mau bertobat. Allahu Akbar, mereka berubah menjadi kera. Astagfirullahaladzim, ini azab dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa jamain amma ba'd. Adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Andri. Alhamdulillah, pada hari ini Kak Andri ditemani oleh sahabat kita yang bernama Suraim dan Sudais. Yang mana nih Suraim dan Sudais nih? Coba, yang mana nih? Oh, Suraim ini Sudais. Ini kakak beradik kembar nih. Yang mana AA, yang mana abang nih. Sampai saat ini Kak Andri juga masih bingung. Dan hari ini Kak Andri akan membawakan sebuah cerita yang spektakuler, yang nyata, yang benar adanya, dan pernah terjadi. Kenapa kok tahu pernah terjadi? Karena diceritakan dalam Al-Quran. Setiap apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, maka sesungguhnya itu adalah kenyataan dan benar-benar terjadi atau bahkan akan terjadi. Teman-teman, kalian penasaran kan kisah apa yang akan Kak Andri ceritakan? Nah, Kak Andri pada saat ini akan bercerita mengenai Ashabul Sabt, yaitu orang-orang yang melanggar perintah Allah pada hari Sabtu. Itu ada dalam surat Al-A'raf ayat 163 sampai 166. Nah, sekarang teman kita Sudais dan Suraim akan membacakan Al-A'raf ayat 160 berapa? 6. Silakan. Siapa yang akan membacakan artinya dan siapa yang akan membacakan? Membaca ayatnya. Baik. Berarti ini Sudais ya? Iya, Sudais yang akan membacakan artinya. Silakan Suraim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma 'ataw amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Suraim silakan baca artinya. Sudais ya, mohon maaf, silakan Sudais. Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Teman-teman sudah dengar tadi apa yang dibacakan oleh Sudais dan Suraim mengenai orang-orang yang melanggar perintah Allah di hari Sabtu. Allah berikan hukuman mereka menjadi kera. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ternyata hukuman Allah kepada orang-orang yang melanggar pada saat itu sungguh sangat menakutkan. Nah, mau tahu ceritanya lebih jelas? Baiklah, Kak Andri akan mulai cerita. Yuk sama-sama kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita dimulai. Suatu hari di sebuah negeri yang namanya negeri Ailah. Negeri Ailah tercatat dalam sejarah adalah negeri yang makmur, yang subur. Mayoritas rakyatnya itu bekerja sebagai nelayan. Setiap mereka nelayan, pasti Allah berikan rizki kepada mereka berupa ikan-ikan yang sangat banyak, besar-besar sekali.
Tapi ada suatu saat ketika mereka tidak boleh pergi mencari ikan, yaitu hari Sabtu. Itu adalah peraturan yang Allah berikan kepada mereka. Dilarang mencari ikan atau mencari nafkah pada saat hari Sabtu. Dilarang melaut pada hari Sabtu. Nah, ternyata ada 3 orang dari mereka yang mencoba melanggar perintah Allah itu. Pada hari itu, ketika malam Sabtu, mereka membawa peralatan nelayan mereka. Bagaimana kalau misalkan malam ini kita berangkat nelayan? Oh, jangan. Ini perintah Allah, dilarang kita untuk menelayan atau menangkap ikan pada saat hari Sabtu. Aduh, kita tidak akan melanggar perintah Allah. Apa maksudmu tidak melanggar? Jelas-jelas kita mau menangkap ikan. Iya, tapi kita tidak menangkapnya hari Sabtu. Kita hari ini, pada Sabtu malam ini, malam Sabtu ini, kita hanya menaruh umpan, hanya menaruh jaring, hanya menaruh perangkap ikan. Tapi kita ambilnya nanti di hari Minggunya. Benar juga ya. Secara kita tidak menangkap ikan pada hari Sabtu, kita hanya menaruh pada hari Jumat malam ini. Jadi Sabtu kan tidak kita menangkap ikan. Nanti kita ambil di hari Minggunya. Pintar kamu, cerdas. Oh iya dong. Bagaimana? Setuju? Ternyata itu tipu daya yang mereka buat untuk mengakali Allah, untuk ngeprank Allah. Masya Allah, masa Allah diprank? Aduh, bagaimana nih? Apakah itu pikiran yang cerdas atau pikiran untuk membodohi Allah? Membodohi Allah. Ya, kira-kira apakah Allah dibodohi? Wah, tentu tidak bisa ya. Inilah ketika mereka melakukan suatu tipu daya untuk menipu Allah, tapi mereka akan kena akibatnya. Rencana itu mereka jalankan. Pada malam itu mereka melaut, membawa perahu dan peralatan untuk menangkap ikan atau jaring-jaring. Mereka tebar hampir di sebagian besar lautan wilayah mereka dekat kampungnya. Lalu menjelang pagi mereka kembali ke kampungnya, dan pada hari Sabtu memang tidak ada satupun rakyat yang pergi melaut pada saat itu, yang pergi menangkap, karena takut akan perintah Allah. Sudah jelas perintah Allah tidak boleh menangkap ikan di hari Sabtu. Nah, pas hari Minggunya, lalu berbondong-bondong seluruh rakyat mencari ikan, beraktivitas seperti biasanya, membawa jaring, membawa pancing. Nah, yang luar biasanya adalah 3 orang yang merencanakan untuk menipu Allah itu dengan sombongnya, mereka membawa ikan yang besar-besar. Ikannya besar-besar. Ada yang ikannya sebesar tangan, ada yang sebesar paha. Masya Allah, mereka dengan sombongnya membawa banyak ikan begitu besar-besar. Lihat tangkapan kami. Oh, hebat kan? Iya dong, lihat nih, banyak ikan yang kami tangkap. Oh iya dong, ayo kita akan pesta besar-besaran. Sedangkan penduduk yang lain itu mereka mendapat ikannya sedikit, kecil-kecil. Aduh, kenapa tangkapan hari ini ya ikan-ikannya kecil-kecil ya? Lihat itu, 3 orang itu hebat sekali dia. Sudahlah, kita tidak boleh iri. Ini rizki dari Allah. Berapapun yang kita dapatkan, kita harus mensyukuri. Iya, kamu benar. Tapi bagaimana? Udahlah, biarkan. Ini rezeki kita. Ya sudahlah. Orang-orang yang pada saat itu tetap menjalankan perintah Allah, tetap bersyukur berapapun ikan yang diperoleh. Hari demi hari, minggu demi minggu, dilakukan terus seperti itu. 3 pemuda itu terus melakukan di hari malam Sabtunya, menaruh perangkap-perangkap lalu mengambil ikannya di hari Ahadnya atau di hari Minggunya. Ketahuan ternyata. Kamu ketahuan kan apa yang kalian lakukan di sini? Kalian pasti mau melanggar perintah Allah. Tidak, kami tidak akan melanggar perintah Allah. Kami tidak menangkap ikan pada hari Sabtu. Itu apa yang kau bawa? Ini kan belum hari Sabtu. Ini masih hari Jumat malam. Oh, lalu aku hanya mau menaruh perangkap-perangkap sini di lautan. Oh, tapi sama aja. Tidak, aku menaruh perangkapnya di hari Jumat.
Sedangkan hari Sabtu kan kami tidak pergi melaut. Kami ambil perangkap itu di hari Minggu. Jadi kami tidak menangkap dong di hari Sabtu. Oh iya, kamu bener ya. Aduh, kenapa kita nggak kepikiran ya? Udah aku ikut. Ya udah ikut. Akhirnya makin banyak tuh yang ikut tuh, mencoba untuk mengakali atau menipu Allah. Mereka setiap malam semakin banyak yang ikut menaruh perangkap-perangkap jaring-jaring di lautan. Di hari Minggu mereka yang ikut mendapatkan ikan semakin banyak. Asik, kita dapatkan ikan. Sedangkan yang taat kepada perintah Allah mendapatkan ikan yang kecil, tapi dia tetap bersyukur. Itu kenapa semakin banyak orang-orang mendapatkan ikan yang besar-besar, sedangkan kita ikannya kecil-kecil. Bersabar, bersyukur. Ini adalah rezeki dari Allah. Baiklah, terus berlaku seperti itu. Ternyata teman-teman, suatu hari ketika itu suasana desa itu tidak seperti biasanya. Ketika orang-orang pada hari Minggu mau pergi melaut mencari ikan, sepi. Orang-orang yang tetap taat kepada perintah Allah penasaran apa yang terjadi. Apa yang terjadi ya? Kenapa hari ini sepi? Mana teman-teman kita yang menangkap ikan banyak-banyak itu? Kenapa dia tidak melaut hari ini? Iya nih, kenapa kok sepi? Ayo kita datangi rumahnya. Masya Allah, ketika mereka datangi rumahnya, Assalamualaikum. Tidak ada yang menjawab. Ketika dibuka, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Kenapa ada monyet-monyet di sini? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ini jangan-jangan dia melanggar perintah Allah. Iya kayaknya deh. Aku pernah menasehati dan memergoki mereka menaruh jaring-jaring pada semalam satu. Aku sudah peringatkan itu menipu Allah. Itu sama saja melanggar perintah Allah, tapi mereka tidak mau bertobat. Allahu Akbar. Mereka berubah menjadi kera. Astagfirullahaladzim. Ini azab dari Allah. Nah, ternyata kejadian ketika orang-orang itu melanggar perintah Allah itu dihukum, diazab oleh Allah jadi kera. Nah, mereka terus-terusan seperti itu berhari-hari, bahkan sampai 3 hari kemudian kera-kera itu tidak diberikan keturunan, dan 3 hari kemudian kera-kera itu tewas mati tanpa meninggalkan keturunan. Nah, teman-teman, ini kejadian nyata, benar-benar terjadi yang diceritakan oleh Allah dalam surat Al-A'raf. Kalau kalian teman-teman masih penasaran apakah benar, silahkan teman-teman buka Al-Quran, lalu buka surat Al-A'raf ayat 163 sampai 168. Allah menceritakan kisahnya lengkap di sana. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil kira-kira dari pelajaran ini? Pertama, kita tidak boleh melanggar perintah Allah. Yang kedua, jangan kita bersikap sombong karena kita melanggar perintah Allah. Lihat orang-orang yang melanggar perintah Allah, lalu dia dengan sombongnya menganggap, ini atas kerja keras kami menangkap ikan kami banyak, ikan kami besar-besar, ini akibat kerja keras kami. Padahal itu adalah akibat menipu Allah, dan dia sombong dengan menipu Allah. Akhirnya apa? Allah hukum dia dengan menjadi kera yang hina. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, teman-teman, mungkin kalau misalkan kita saat ini melanggar perintah Allah tapi tidak langsung turun azab kepada kita, na'udzubillahi min dzalik, karena sesungguhnya azabnya Allah itu ditunda. Kapan? Nanti di akhirat kita mendapatkan azab yang lebih pedih kalau kita tetap melanggar perintah Allah. Jadi anak-anak, adik-adikku semuanya, tetap taat pada perintah Allah, jalankan sholat, rajin mengaji, sama orang tua dengan hormat dan berbakti. Insya Allah kita akan selamat dari azab Allah di dunia maupun di akhirat. Oke, jangan lupa kalau kalian mau mendengarkan kisah-kisah yang lebih seru dari kisah-kisah Al-Quran, sahabat, dan para nabi, di subscribe, lalu klik loncengnya biar kalian tahu video-video terbaru dari Kak Andri. Oke, sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.